Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Kita kembali jumpa dalam Devotion pagi hari ini. Saya memberi tema berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Dia, kita sudah diselamatkan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, tidak bercabut, tidak tercabut, tidak meninggalkan Tuhan, setia, hidup dalam rencana Allah, takut akan Tuhan. Paulus menasihatkan jemaat di Kolose dapat mempertahankan iman dalam segala aspek kehidupan dalam anugerahnya, selalu berwaspada dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pohon yang hidup memiliki akar, batang, daun, bunga, atau buah. Pertumbuhan adalah suatu proses tanaman untuk berbunga atau berbuah. Untuk berakar yang kuat, harus tembus ke dalam tanah, masuk lebih dalam lagi untuk mendapatkan sumber air, zat-zat makanan untuk dialirkan ke batang, ke daun, ke bunga, atau buah. Harus tetap tinggal selamanya di dalam Kristus, berhubungan erat dengannya, seperti ranting melekat pada pokok anggur, dia akan bertumbuh dan berbuah lebat. Akar tidak kelihatan. Bagaimana dapat dikatakan pohon itu kuat? Tidak mudah tumbang, ditiup angin, ribut, tetap kuat tergantung dari akarnya. Efesus 2 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dibangun di atas Dia. Iman harus dibangun di atas dasar Kristus sebagai batu karang yang teguh dan atas dasar kasih. Ini kewajiban sebagai orang Kristen sejati. Kita harus maju dalam iman. Tak ada gunanya jika orang Kristen tidak tinggal di dalam Dia, hanya Kristen KTP. Lama-lama akan kering, lalu mati rohaninya. Tidak dibangun di atas Dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita akan bertambah teguh dalam iman. Bagaimana hubungan kita? Yaitu kita harus bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, yaitu baca firman Tuhan, melakukannya, dan mentaatinya dengan setia. Hati yang melekat pada Tuhan, yaitu hati yang lembut yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Maka kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Selalu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun, baik itu nyaman, baik tidak nyaman, baik sehat, baik sakit, selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak dikehendaki Tuhan, yaitu kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita harus melekat kepadanya. Kita harus dibangun di atas dasar Kristus, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hati kami selalu kuat di dalam Tuhan. Menghadapi apapun, badai menerpa, kami tidak goyah, tidak akan tumbang. Karena kami berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas dasar Kristus, bertambah teguh iman kami, dan hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya, amin.